Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bos Jim. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat semuanya yang baru menemukan channel ini? Jangan lupa seperti biasa, silahkan di subscribe channelnya Bos Jim, kemudian di like, di share, dan jangan lupa juga ditekan tanda loncengnya teman-teman ya, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap saya input atau mengupload video-video tentang edukasi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang P-Network teman-teman ya. Sudah beberapa hari ini, hari-hari terakhir ini teman-teman, banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan tentang KYC. Nah, terutama kalian yang baru pemula ya. Baru pemula, tapi kalau yang sudah lama saya rasa mereka anteng-anteng aja ya, mereka diem-diem aja, tidak, karena mereka sudah paham dan sudah tahu bagaimana undangan KYC itu. Nah, teman-teman semua, nanti pada akhirnya semua pioner tanpa terkecuali ini ya, semua pioner tanpa terkecuali akan mendapatkan KYC, tapi itu kita tidak tahu karena sistemnya sekarang ini adalah masih sistem random atau sistem acak. Itu komputer yang menentukan teman-teman. Siapa tahu kalian yang baru 1 bulan lebih nambang sudah dapat KYC ya, siapa tahu. Kebanyakan ini, sebagian besar kasus yang baru-baru nambang yang banyak yang mendapatkan KYC. Nah teman-teman semua, syarat yang perlu diperhatikan kalau kalian ingin dihantui atau didatangin oleh yang namanya barang KYC itu teman-teman, itu adalah Anda harus menambang selama 30 hari dulu teman-teman ya. Selama 30 hari Anda menyelesaikan menambang itu selama 30 hari, baru Anda akan masuk dalam antrian acak ya, yaitu antrian acak untuk KYC tentunya. Nah, ada beberapa hal ya yang sering sekali ditanyakan dan sering sekali menjadi problema di sini teman-teman. Kenapa sih? Nah, mereka sudah sekarang ini mereka menanyakan kapan saya KYC. Nah, besok kalau sudah KYC, kapan saya divalidasi? Pasti itu. Nah, setelah divalidasi kapan saya lolos KYC? Itu teman-teman ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sekali kalian perhatikan pada saat sebelum KYC. Ini sebelum KYC ya, ini yang Anda perlu perhatikan dan Anda perlu siapkan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman nanti kalau sudah dapat slot undangan ya, kalau sudah dapat undangan yang namanya KYC itu ya, yang pertama yang Anda lakukan sebelum KYC saat ini adalah pelajari dulu dokumen apa yang harus Anda pakai ya. Misalnya ada SIM ya, tapi kok SIM saya burem gitu ya, jangan dipakai. Kalau ada SIM itu SIM-nya burem, jangan dipakai. Nah, kemudian ada paspor. Nah, paspor saya mati bang, ya sudah jangan dipakai juga, mati. Nah, ada KTP. Ini 3 nih yang berlaku di negara kita: paspor, KTP, dan SIM. Ya, untuk Kia itu belum ya teman-teman ya, perlu dicatat, itu belum untuk Kia, untuk anak di bawah 18 tahun belum ya. Nah, yang pertama adalah KTP, SIM, dan paspor. Di antara yang 3 ini mana kira-kira yang masih hidup dan masih jelas gambarnya ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Anda harus siapkan dokumen yang 3 ini. Salah satunya harus Anda pakai. Kira-kira SIM, kalau SIM misalnya, SIM-nya masih terang. Oh, bang, SIM saya baru perpanjang. Ya udah pakai SIM-nya saja. Kalau kalian memakai KTP kalian, saya rasa kalian mungkin buat KTP-nya 7 tahun yang lalu dan ID mukanya sudah berubah ya, sudah jangan dipakai itu dulu. Itu nanti akan memperlambat daripada validasi atau lulus di KYC itu sendiri ya. Nah, kemudian teman-teman, pada saat KYC nanti teman-teman temukan atau cari tempat yang tenang ya, biar teman-teman tidak keburu atau tidak lari-lari dalam KYC ya. Ingat, nanti teman-teman harus mencari tempat yang tenang ya, agar Anda santai, agar Anda rileks dalam melakukan KYC. Nah, kemudian yang ketiga adalah pencahayaan. Ini sangat perlu teman-teman ya. Pencahayaan itu sangat perlu. Bila perlu kalau malam, teman-teman semua, kalau malam kalau ada lampu, di bawah lampu saja, biar
wajah Anda itu terlihat. Kebanyakan teman-teman kita kalau kayak yang sudah nih, begitu mendapatkan KIC tengah malam, langsung gasken katanya. Nggak tahu dia cahaya yang digelap, apa di apa, langsung gasken. Nah, itu juga nanti akan memperlambat daripada KIC Anda, atau akan membuat lama ya verifikasinya. Bisa-bisa Anda menjadi gagal di dalam KIC itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ya, perbandingan tampilan Anda di kamera dan tampilan Anda saat selfie. Ini sangat perlu juga, teman-teman ya. Misalnya di KTP Anda itu ada kumisnya misalnya ya. Ada kumisnya atau tidak ada kumis lah ya. Nah, terus saat ini Anda lagi berkumis ya. Untuk mempercepat Anda lolos KIC, alangkah baiknya ya, kalau memang ini kumis ini tidak perlu gitu ya, memang belum dicukur, segera cukur lah ya. Saran saya segera cukur kumisnya, yang penting identik atau minimal samalah dengan yang ada di KTP atau di identitas kita ya. Misalnya ada jenggot nih, pada saat di KTP udah ada jenggot karena lupa cukur jenggot, ya udah cukur dulu, bersihkan dulu. Yang penting samakan dulu, samakan rupa kita, samakan wajah kita dengan yang ada di identitas ya, sehingga nanti dapat dikenali oleh AI atau robot VNetwork itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal itu sehingga Anda cepat lolos KIC-nya. Nah, itu tadi yang membuat kita sering gagal dalam melakukan KIC. Jarang, terutama pada saat identitas, kemudian wajah kita. Nah, perlu diketahui juga, identitas ini ada dua bagian, teman-teman. Ini yang buat gagal juga. Identitas ada tampak depan dan ada tampak belakang. Kadang kita saking lari-larinya, saking pinginnya cepat-cepat mengambil KIC, kadang kita mengambil foto identitas kita hanya depan aja atau hanya belakang saja, sehingga itu yang memperlambat dalam proses lolosnya di KIC itu sendiri, teman-teman. Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai ada juga yang pernah bilang, Bang, itu saya rasa tidak perlu itu di belakangnya. Nah, karena itu permintaan dari sistem, Anda harus ikuti. Ya, jangan sampai dilawan. Kalau Anda misalnya sudah ditentukan harus depan belakang, terus Anda foto yang belakang saja misalnya, atau depannya saja misalnya, bisa jadi itu yang membuat Anda gagal dalam melakukan KIC, teman-teman. Ya, nah, mungkin itu saja sahabat semuanya tentang apa saja sih yang perlu kita siapkan, kemudian apa penyebab kegagalan daripada kita dalam melaksanakan KIC ini ya. Nah, mungkin itu saja sahabat semuanya untuk kali ini. The next videonya mungkin kita akan bahas lagi lebih banyak tentang VNetwork ya, terutama tentang edukasinya. Nah, oke, sahabat semuanya, terima kasih sudah nonton, sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Kemudian jangan lupa seperti biasa, silakan kalau teman-teman suka videonya, silakan di subscribe channelnya Bojim. Dan apabila kalian ya, terutama kalian nih yang masih meragukan ya, masih meragukan VNetwork, yang belum daftar, ternyata dari 3 tahun lalu saya cuma dapat cerita aja gitu kan. Ya sudah, dari sekarang teman-teman lihat di exchange ya, banyak exchange itu di Binance, kemudian di CoinMarketCap, xt.com, Atlantis dan lain-lain sebagainya. Itu sekarang VNetwork sudah ada logonya di situ, minimal sudah ada, walaupun harganya berbeda-beda. Itu namanya terserah daripada exchange. Yang jelas untuk saat ini masih enclosed mainnet, teman-teman. Enclosed mainnet itu ada jaringan tertutup. Jadi Pi belum berkolaborasi dengan exchange-exchange yang ada untuk saat ini ya. Kita tunggu saja open mainnetnya tiba, baru kita bisa gaskan, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja sahabat semuanya untuk edukasi kali ini tentang VNetwork. The next videonya kita akan bahas lagi tentang edukasi tentang VNetwork ya. Nah, oke sahabat semuanya, sekian dulu, sekian dari saya. Salam Bojim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.